وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تبركا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تطفئه فيطفئ الله نورك. رواه البخاري. وتبركا بقول المغفور له Maulana Syekh, wahai anakku kalian bituren, mari bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren. Sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Kalau anakku masih ingatkan, kami benihan Nahdlatul Watan, pasti tak mau tinggalkan barisan, pasti hak Nahdlatul Watan. Nakku berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita doakan. Pengurus besar Nahdlatul Watan, penerima kuasa pendiri Nahdlatul Watan, Al-Maqurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Muna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan umurnya dalam keadaan sehat walafiat untuk terus mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita hormati dan kita doakan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan dan organisasi Nahdlatul Watan sebagai pengganti pendiri Nahdlatul Watan Al-Maqurlah. Yang insya Allah akan menjadi Maulana Syekh Hamzah Wadi 3 nanti pada saatnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya dan penuh keberkahan untuk menjadi membimbing kita dan anak cucu kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan beserta seluruh jajaran Dewan Mustasar yang kita muliakan, Harijat yang tergolong dalam persatuan alumni Saulatiyah yang ada di tengah-tengah kita yang kami hormati, mutaharrijin mutaharrijat, talibin talibat, hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah, anak ketiga dari guru besar kita Al-Maqurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua kembali jiwa kita bersih, kembali ke rumah kita sendiri untuk terus mendukung perjuangan guru besar kita melalui zuriat-zuriat
yang telah ditunjuk menjadi pengganti beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Selanjutnya kami mohon maaf, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengajian Rodi Akbar di tengah guru-guru kami, di tengah para masyayikh kami. Tentu sebagai orang yang menjadi sangat lega, sehingga saya mulai dari kedua alif lam pasangan alif lam baru al akram, saya mulai akram menjadi al akram. Mohon maaf, si lega tiang ini, karena tiang ini termasuk pendaftaran mahat yang ke-19 tamat pada Zikrul Hauliyah ke-23. Ibarat putih wak putu. Putih sabu dalam ahli putu wakaring kecil, bem kocek. Tunggak yang bem belik, bem ganggas, bem terpelik. Tapi hari ini yang berkuasa penuh adalah MC. Siapa saja yang mau diperintah, kita tidak boleh tidak mengikuti. Inilah ajaran organisasi. Siapapun pimpinan kita, walaupun anak kita, walaupun murid kita, saat kita dipimpin, mari kita menjadi rakyat yang baik. Hari ini kita diatur, maka aturan ada pada MC semuanya. Hadirin yang kami muliakan, pada hari ini Amir Jum'ah Hadidaril Quran wal Hadis, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, mengangkat tema Reuni Akbar Mutaharrijin Mutaharrijat, merekatkan mahabbah dan memurnikan jiwa pejuang Nahdlatul Wathon. Sebuah tema yang luar biasa, yang kalau ini saja begitu kita datang sudah tema menjadi pengajian kita. Oleh karenanya, dalam mengisi pengajian ini, dia mengajak kelompok kami untuk bersama-sama merenungkan hadis yang sangat singkat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kita bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ihfaz wudda abika, la tutfi'hu fayutfi'ullahu nuraka. Yang artinya ihfaz wudda abika, pandai-pandailah menjaga kecintaan orang tua, lestarikanlah kecintaan orang tua, pelihara baguslah kecintaan orang tua. La tutfi'hu, jangan kau padamkan kecintaan orang tua. Fayutfi'ullahu nuraka, maka Allah akan memadamkan sinar-sinarmu. Hadis ini menggambarkan bagi kita, mengingatkan kita, karena kita ada yang sudah 57 tahun meninggalkan tempat yang sangat mulia, ada yang baru 1 tahun keluar dari Ma'had Darul Quran wal Hadis bagi angkatan 56, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan. Tetapi lamanya kita meninggalkan bukan kita meninggalkan dengan penuh kealpaan, tetapi di mana saja kita berada, kita diharapkan oleh Nabi kita untuk pandai-pandai melestarikan, pandai-pandai menjaga kecintaan orang tua. Sebagai mutaharrijin dan mutaharrijat, tentu orang tua kita yang paling tidak ada bandingnya adalah Syekhul Ma'had, pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, yang menjadikan lembaga Ma'had sebagai anak ketiganya karena cintanya Al-Maqullah kepada lembaga pengkajian
Al-Quran, lembaga tempat kita mengkaji kitab-kitab Quran, kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama-ulama al-mukabarin, tempat kita mengkaji kitab-kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Al-Maktulah kepada lembaga pendidikan Ma'had Darul Quran wal Hadis, sampai-sampai pernah beliau bercita-cita di saat kami sedang belajar dulu di Ma'had Darul Quran wal Hadis dari tahun 1984 sampai 88. Karena saya menjadi ketua panitia Zikrul ke-22, kemudian menjadi ketua senat pada angkatan ke-23. Kami tamat pada Zikrul yang ke-23. Maulana Syekh sering mengungkapkan, andai kata kusugih jak ku gaji Ma'had sok nasimele ngaji le Ma'had. Kira-kira karena cintanya atau tidak guru Ika? Cinta atau tidak? Alhamdulillah. Maka berbanggalah kita kalau Maulana Syekh mencintai Ma'had, min zikril Ma'had wa iradati talabatiha kullabihi, tulak-tulaknya yang ada di dalamnya, para mahasiswa yang ada di dalamnya. Maka kecintaan guru besar kita ini mari kita jaga. Bagaimana kita jaga? Tentunya dengan kita ikuti satu suara, mengikuti garis-garis pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis. Beliau menginginkan bahwa Nahdlatul Watan ini organisasi satu-satunya, sehingga beliau menggambarkan NW ini ibarat orang sholat berjamaah. Organisasi ada imamnya. Beliau tidak sampai di situ, beliau yang mengungkapkan, beliau yang tafsirkan. Kalau kita belajar bahwa tatkala kita ditaksis dengan kitab, maka itulah hukum yang paling tinggi. Tatkala Quran ditafsirkan dengan Quran, itulah hukum yang paling tinggi. Di zaman Al-Maktulah Maulana Syekh, apabila ungkapan beliau, langsung beliau yang tafsirkan, beliau yang jelaskan, tidak perlu kita bertanya, karena yang punya suara yang menafsirkan, sehingga kita tidak perlu menafsirkan lagi. Beliau mengatakan organisasi ada imamnya. Lalu beliau gambarkan kita sholat berjamaah, namanya kita sholat ada imam. Organisasi Nahdlatul Watan diibaratkan seperti orang yang sedang sholat berjamaah, karena di depan ada imam, di belakang ada makmum. Lalu beliau jelaskan pengurus besar. Imam yang dimaksud beliau di organisasi adalah pengurus besar, pimpinan tertinggi di organisasi Nahdlatul Watan. Tidak perlu dilihat siapa dia, apakah dia dari keluarga zuriat beliau, tidak zuriat beliau andai kata, tetapi beliau sudah mengatakan imam itu adalah pengurus besar. Diperjelas lagi PB namanya. Imam di Nahdlatul Watan pengurus besar. Pengurus besar itu disingkat PB. PB namanya. Wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkan. Inilah cita-cita guru besar kita, mendirikan organisasi Nahdlatul Watan satu-satunya sebagai payung hukum lembaga tinggi Ma'had
Darul Quran wal Hadis. Apalagi kita sebagai tulab taliban mutakharijin mutakharijat, pengurus besar PB namanya juga merangkap sebagai Amin Ma'had Darul Quran wal Hadis, menjadi direktur di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Dari berbagai segi kita mutakharijin mutakharijat berkewajiban. Dari sisi dia sebagai Amin Ma'had, berkewajiban kita menjaga orang tua kita, karena Amin Ma'had adalah orang tua kita semua. Yang kedua, beliau sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathon, juga beliau sebagai pengganti Maulana Syekh Awan, pengganti Hamzah Wadi, sehingga nama beliau juga menjadi Maulana Syekh Hamzah Wadi II. Semua kita yakin bahwa pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis adalah aulia Allah. Bahkan kita yakini beliau adalah qutbul aqtab, pimpinan wali sedunia. Sehingga buktinya, doanya yang di dalam pidato-pidato beliau, syair-syair beliau terbukti pada hari ini. Pada suatu hari setelah ultah NWDI yang ke-49, Maulana Syekh dulu bercerita. Beliau didatangi oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar. Beliau bercerita, Zainuddin, ultah ke-49 sudah sukses. Siapkan dirimu untuk menghadapi ultah yang ke-50. Nendek pikiran murid jak laut lagu gerohan si dia murid. Besar Al-Mahfulah Bapak Maulana Syekh Hasan Masyar bercerita kepada Bapak Maulana Syekh saat itu. Beliau disuruh fokus mempersiapkan ultah ke-50, ultah emas yang sering dikatakan Maulana Syekh ultah emas. Juga beliau katakan ultah bana. Disuruh beliau oleh gurunya fokus mempersiapkan ultah ke-50. Tidak usah susahkan murid, kalau murid nanti saya yang akan bawakan kamu. Barangkali itulah yang juga terus menerus Maulana Syekh Hasan Masyar dengan karomahnya, murid Ma'had Darul Quran wal Hadis semakin banyak. Di angkatan kami dulu tahun 84 hanya 65 tulab thalibat, baik yang laki maupun yang perempuan. Dari yang 65 yang bisa berakhir tamat di Zikrul ke-23 hanya 25 orang. Banyak yang hilang di tengah jalan. Ada yang mazbuh bainal fakizain. Ada yang berhenti ma'hadnya gara-gara 5 huruf, karena menjaga cintanya, bukan menjaga cinta gurunya. Tapi hari ini kita diajak untuk bersama-sama melestarikan kecintaan guru kita. Maulana Syekh sebagai pendiri Ma'had, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, karena cintanya kepada organisasinya, beliau juga menentukan memberikan surat kuasa kepada putri tercintanya untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon, untuk menjaga aset Nahdlatul Wathon, baik itu tokonya, tanahnya, helernya, tanah wakafnya secara tertulis. Andaikan tidak ditulis pun sudah sah Maulana Syekh memberikan
kepada putrinya untuk dilanjutkan, dijaga dan dipelihara. Tetapi beliau mengatakan di akhir zaman banyak orang tidak jujur, maka kita harus secara tertulis. Karena ada yang sempat bertanya, kenapa harus pakai secara tertulis? Tertulis saja banyak penafsiran. Di awal-awal kita dengar ada namanya rekayasa, tetapi kita lupa hadis saja ada namanya hadis rekayasa. Kapan ada hadis rekayasa? Itulah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi kita. Sebagai tanda al-waqtullah Quran besar, punya murid banyak, punya petugas yang banyak, beliau hanya menyampaikan isi-isinya, maka orang lainlah yang akan menulis pakai tik atau pakai komputer. Setelah itu dibacakan kepada beliau, setelah dibacakan baru beliau tanda tangani. Masih juga banyak kita yang ragu. Apakah kita masih meragukan, Bu, Pak? Ragukah kita terhadap tanda tangan Maulana Syekh Basah yang memberikan kepada Umi kita, Umi Raihanun, untuk melanjutkan kepimpinan Maulana Syekh? Ragu atau tidak? Mutaharijin, mutaharijat harus menjadi paling depan untuk menyambut apa yang menjadi harapan guru besar kita. Lalu Maulana Syekh juga mengatakan, Zainuddin yang citokoli deketku, penggantiku. Apakah perlu ini kita tafsir-tafsirkan? Paham atau tidak dalam dengan penggantiku? Paham atau tidak? Apa di pengganti? Pengganti bahasa B, bahasa Kudaraja atau bahasa Slo? Bahasa planet atau bahasa Sasa? Zainuddin si tokol jaketku, pengganti Zainuddin si kenyataan. Apa kata orang menafsirkan itu? Oh, karena Maulana Syekh ngaji, sedang ngaji, beliau jelaskan Zainuddin Sani penggantiku. Ada orang mengatakan penggantiku ngaji, karena pada saat itu Maulana Syekh sedang ngaji. Padahal kita sudah maklum yang namanya kita ngaji, al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tidak kita lihat pada saat beliau sedang ngaji kah, sedang duduk kah, tapi beliau mengatakan Zainuddin Sani citokoli deketku, penggantiku. Itu sudah umum. Sebagai penggantinya sebagai Maulana Syekh, penggantinya sebagai pemimpin, penggantinya sebagai penerus, penggantinya sebagai segala-galanya. Mudah-mudahan juga menjadi penggantinya sebagai kutubul aktor. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu reuni akbar dalam rangka kita merekatkan mahabbah, mari kita jaga kecintaan guru besar kita. Beliau sangat cinta kepada ilmunya, beliau sangat cinta kepada ma'hadnya, beliau sangat cinta kepada alumni-alumninya, beliau sangat cinta kepada penggantinya. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga kecintaan guru besar kita. Jangan kita dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang mau merusak. Karena Maulana Syekh telah berpesan banyak kepada kita. Sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodoh-bodohkan.
Ada orang mengatakan Maulana Syekh punya 2 organisasi perjuangan. Bagi kita, berapa organisasi yang didirikan oleh Maulana Syekh? 1 atau 2? Bahwa PB adalah 1. Kalau PB 1 berarti organisasinya 1. Bukannya 2, bukannya. Itulah pesan guru kita. Lalu ada orang mengatakan ada 2 organisasi. Biarkan orang mengatakan 2, tapi kita jangan dibodoh-bodohkan. Sudah jelas bahasa Maulana Syekh, agar kita jangan menjadi orang-orang yang dibodoh-bodohkan. Kita sangat khawatir. Nabi kita pernah menyetir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Lalu beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadhibu. Di saat itu nanti pembohong-pembohong diturut menjadi panutan. Orang-orang yang bohong dijadikan menjadi panutan. Orang yang bohong dibenar-benarkan, dicarikan pembenaran-pembenaran. Wa yukadzabu fiha as-shadiqu. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lombok buah dianggap pembohong. Masa ini apakah sudah datang atau belum? Mari menjadi bahan renungan kita. Tak kala nanti orang-orang baik, orang-orang yang dipesan oleh Maulana Syekh, orang-orang yang dianggap baik oleh Maulana Syekh, kita anggap tidak baik. Lalu orang-orang yang misalnya dikatakan tidak baik oleh Maulana Syekh, kita katakan baik, maka berarti itu masa itu telah tiba. Sanawatun khadda'at yusaddaqu fihal kadhibu. Orang-orang pembohong yang dibenar-benarkan. Wa yukadzabu as-shadiqu. Orang yang benar dianggap pembohong. Ada atau tidak seperti ini? Orang benar dianggap pembohong. Masyaikh Mahat dianggap mengajarkan yang salah-salah. Mari kita tidak usah berkomentar, tapi kita renungkan hadis ini. Apakah hadis ini sudah ada di tengah-tengah kita atau belum datang? Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang yukadzabus shadiq. Kemudian wa yusaddaqul kadhib. Kemudian wa yu'tamanu fihal kha'inu. Orang-orang yang khianat diberikan memegang amanat. Orang-orang yang suka berkhianat dianggap paling amanah, dianggap paling hebat, dianggap paling. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur dianggap pengkhianat. Selalu terbalik. Kalau bahasa sekarangnya membolak-balikkan fakta. Yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Pada saat itu wayang tiqufi harwaibidatu. Di saat itulah orang-orang ruwaibidah berfatwa, beramanat, memberi amanat. Qila wa marwaibidatu qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril am.
pada saat itu yang menjadi penentu kebijakan, penentu yang menjadi panutan orang-orang yang tidak berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, orang-orang biasa, orang-orang bodohlah yang bertakwa, yang bertakwa. Inilah yang kita khawatirkan. Maka reuni akbar pada hari ini diajak kita kembali untuk berkat mahabbah kita dan untuk memurnikan jiwa kita, di mana dulu kita telah mengatakan kami Bani Nahdlatul Wathon yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira, hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Ini kita kembali merekatkan itu agar kalau kita ingat kami Bani Nahdlatul Wathon, maka tak mau tinggalkan barisan, pasti memihak Nahdlatul Wathon. Karena itu sebagai penutup pesan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sudah masanya anakku berbakti, membela ilmu sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, mari warga Nahdlatul Wathon yang kafah. Jangan di saat kita berorganisasi sami'na wa ata'na, di saat kita berpolitik sami'na wa asaina. Terutama kita mutaharirin mutaharijat yang tetap di baiat, masuk ma'had di baiat, tamat ma'had berbaiat, menerima ijazah kita di baiat, menerima ilmu-ilmu hikmah di baiat. Berapa kali kita berjanji setia. Maka kalau orang-orang yang tidak pernah belajar di ma'had, tidak pernah berbaiat, meninggalkan garis-garis Syekhul Ma'had, garis-garis pendiri ma'had, ada kewajaran walaupun itu tidak kenal. Tapi kalau para mutaharijin mutaharijat yang 3 tahun menyusu di ma'had, bagi yang mutaharijin 4 tahun kita menyusu di ma'had, sudah lebih wajib lagi kita berbakti kepada ibu pertiwi kita. Kalau saja ibu nasab kita hanya 2 tahun kau disusukan, ibu kita di rumah menyusui kita hanya 2 tahun, wajib kita berbakti kepadanya. Bagaimana kalau 4 tahun guru kita memberikan kita air susu, kata Maulana Syekh, air susu rohani. Pendidikan adalah air susu rohani yang kita terima. 3 tahun bagi yang banat, 4 tahun bagi kita yang banit, ditambah dengan pengajian beliau, itu sungguh sangat panjang. Maka saatnya mari kita kembali berbakti kepada Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon yang telah meninggalkan kita pengganti beliau untuk kita ikuti dan kita patuhi. Apakah mutaharijin mutaharijat siap berada di belakang PB? Ya. Apakah siap mendukung Amit Ma'had sebagai pengganti Maulana Syekh? Ya. Mari, saatnya anakku berbakti. Kalau kita tidak ikut PB sekarang, berarti kita tidak bakti kepada Bapak Maulana Syekh, karena beliau sudah mengatakan
secara sore bahwa Zainuddin Sani menjadi pengganti ku, ditambah lagi dengan ku. Zainuddin Sani ku, Tuan Guru Bajang ku, selalu ada ku. Menara Tuan Guru Bajang darah ku ini. Menara ada pengganti lagu darah ku ini. Ya, kita orang-orang Mahat ini, mari kita harus kita beda dengan orang-orang yang tidak pernah Mahat, karena kita belajar langsung dari Al-Maqfurlah bagi yang tua-tua. Angkatan 97 kesananya itu langsung kita menyusu pada Bapak Maulana Syekh. Yang setelah beliau kita menyusu pada murid-murid Al-Maqfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena itu bagaimana kita berbakti membela Inwe sepenuh hati. Mari kita jaga Inwe kita. Jangan kita mau diajak tinggalkan Nahdlatul Wathon. Memelihara Inwe sepenuh bukti. Ini ke Inwe lagu ini ketena wajib Nahdlatul Wathon. Diajak kita memperkuat Inwe lewat politik, mulai dengar-dengar. Kita tahun ini mutaharikat harus maklum bahwa Rais Am Dewan Mustasar telah memutuskan dan telah disampaikan ke pengurus besar, dan pengurus besar sudah mensosialisasikan bahwa alat kendaraan organisasi Nahdlatul Wathon untuk mendukung pemerintah Pesta Demokrasi 2024 adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra secara organisasi semua mutaharijin mutaharijah, nahdiyin nahdiyah harus kita mendukung kebijakan Rais Am Dewan Mustasar dan mendukung pengurus besar Nahdlatul Wathon. Munasab mutaharijin siap berada di belakang PB? Kita mendukung Partai Gerindra? Siap menggunakan? Saya bukan kampanye secara bicara itu. Bahwa 2024 nanti akan kita dukung Partai Gerindra. Dan organisasi telah memutuskan bahwa calon DPR RI adalah Dr. Tuan Guru Haji Abdul Muhyi Abidin MA yang ditunjuk langsung oleh Umuna sebagai Katib Rais Am Dewan Mustasar. Katibnya, sekretarisnya yang beliau kayunkan menjadi wakil Pulunggosami di Jakarta. Terpilih di Jakarta untuk wakil Jakarta. Itulah yang dikatakan ya menjadi calon DPR RI ya utusan Nusa Tenggara Barat. Lombok mungkin tidak, Sumbawa mungkin lain mungkin. Kemudian tadi salah seorang mutaharijah yang telah luar biasa tadi memberikan semangat kepada kita, yang telah menyambut atas nama mutaharijah Ustazah Lale Yakutun Nafis Esos MM juga akan mewakili Lombok Timur bagian utara menjadi calon DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Anjani di sana. Selong Labuan Haji kesananya sampai Sembalun. Siap mataharinya sudah siap mendukung kebijakan PB. Juga beliau adalah pimpinan PG Pimpus Persatuan Guru Nahdlatul Wathon. Juga Pimpus Muslimat Ustazah Hajjah Lada Syifa Nubus Empang, itu juga berada di tengah-tengah keluarga. Beliau juga akan mewakili rakyat Lombok Tengah bagian Dapil Utara menjadi calon DPR untuk Nusa Tenggara Barat, utusan Dapil Utara Lombok Tengah. Mutaharijin mutaharijat, berkewajiban kita semua untuk mensukseskan kebijakan pengurus besar, kebijakan Rais Am Dewan Mustasar sebagai salah satu cara kita untuk
memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Ini barangkali yang dapat dia sampaikan, sekedar apa yang bisa terlintas di kepala saya pada saat ini sebagai mutaharirin yang sangat jauh dari pangkalnya. Tentu sinarnya sangat kecil, tapi walaupun kecil bisa sampai di kita semua. Sinar-sinar itu mudah-mudahan itu menjadi lampu kita untuk terus mendukung pekayunan guru besar kita. Kita tutup dengan bersama-sama mengingatkan diri kita dengan intisari al-maqurlah. Maulana saya mengatakan intisari wasiat dan masa. Kita bersama-sama baik tim wasiat maupun mutaharidin mutaharijat. Mana dia itu? Jadi kita mulai 1, 2, 3 mulai. Kalau ada pejuang NW yang sejati dan penegak iman takwa yang hakiki, pasti amanat ayat kau junjung tinggi dan taat kepada pimpinan organisasi terhadap fungsi serta tugas yang diberi, dijalankan dengan ikhlas dan senang hati. Fungsi serta tugas yang diberi, dijalankan dengan ikhlas dan senang hati. Janganlah berjuang karena mencari nama mengambil muka. Jangan ada berjuang karena mencari nama mengambil muka. Berjuang ikhlas demi agama, demi NW dan iman takwa. Berjuang ikhlas demi agama, demi NW dan iman takwa. Jangan ada suka berkata kalau bukan karena saya. Jangan ada suka berkata kalau bukan karena saya. Sebab sifat aku dan anak milik setan Fir'aun juga. Sebab sifat aku dan anak milik setan Fir'aun juga. Kalau nada masih ingat dan setia pada janji baiat yang sudah dibaca, tak sampai mengayat dirikan ayat membuang NW melupakan jasa-jasanya. Sekedar itu yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan LKMD. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqratus Sabi'ah, Qira'ah wasiat renungan masa. Pembacaan wasiat renungan masa oleh tim wasiat lintas angkatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anakku, murid-muridku yang setia dan berjiwa murni. Semenjak 87 tahun wasiat ayahnya ucapkan, berbagai macam cobaan dan ujian datang menimpa Nahdlatul Ulama. Musuh dan penghalang organisasi bermuncul. Pembela dan pencinta setia pun berdatangan. Semuanya membawa hikmah dan kebaikan yang menyebabkan perjuangan Nahdlatul Ulama sukses dan sampai pada tujuan. Bukankah ayahnya sebagai jawab lalu من إنما المرء حديث بعده فقل حديثا حسنا لمن وعى
sesungguhnya semulia Allah pada yang paling banyak memberikan manfaat kepada Nahdlatul Ulama. Sejahat-jahatmu padaku ialah yang paling banyak merusak perjuangan Nahdlatul Ulama. والحمد Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah
Di NWDI dan NBDI pasti membela organisasi. Wahai anakku yang telah mengaji, jaga teguhlah jiwa satri. Sitik amanah ikhlas berani berjuang terus lewati rinjani. Kalau anakku masih ingatkan kami penyiar Nahdlatul Wathon. Pasti tak suka tinggalkan barisan, pasti mengira Nahdlatul Wathon. Mari bersatu di satu barisan, janganlah suka berkeliaran. Tetap bersatu bersama Irfan Badrul, pimpinan Nahdlatul Wathon. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wahai anakku, janganlah dirus, jaga imanku, jalankan terus. Jangan padamkan lantaran fulus, berkah hilang hubungan putus. Aku melihat banyaknya fitnah karena anak dengar bisa-bisa.
dengan saudara seorganisasi dan seagama. Lebih-lebih ini adalah laki-laki. Tetap mempertahankan Bapak RW, iman dan takwa. Ayahanda juga mengharapkan jangan anakku mati, kecuali kamu mati dalam membela Nahdlatul Ulama. Dengan berbekal iman dan takwa sebagai modal Nahdlatul Ulama. Sekian dan demikianlah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفقرة الثامنة الإرشادات والتوجيهات من عميد معهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية نهضة الوطن، وهو رئيس العام بجمعية نهضة الوطن المكرم مولانا الشيخ والجنود كيري الحاج للمدير محمد زين الدين الثاني الماجستير. Irsyadat Al-Fajiyah disampaikan oleh Amin Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Al-Mukarram Maulana Syekh Walidul Kiai Haji Al-Mudir Muhammad Zainuddin Astani LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dirahmati
Pemenang Pondok Besar Nahdlatul Ulama, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri pesantren Syekh Nahdlatul Ulama di Anjani, pemenang Al-Mujahidah Syekh Hamid Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan panjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Ustadzah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di sini hadir juga Katitam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, pimpinan badan ulama, pimpinan lembaga, rekan-rekan masing mahat, rekan-rekan alumni madrasah al-Falatiyah, para mutahhirin mutahhirat Ma'had Darul Kamal Hadis Al-Madiyah Asatiyah Nahdlatul Ulama Jadi tingkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini yang perlu semua bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri reuni akbar angkatan 1 sampai 56 di mana acara seperti ini yang menganggap perlu maka penting untuk kita semua mengingat dari mana kita berasal, untuk kita semua mengingat dari mana kita memulai mencari keberkahan, mulai dari Ma'had Darul Kamal Hadis Al-Madiyah Asatiyah Nahdlatul Ulama, mulai dari zaman ini Syekh sampai sekarang di zaman dunia. Makanya sering yang sampaikan kepada teman kami dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah kembali Jabar hingga Anjani tempatnya tiba. Pihak Pemuda tetap setia. Beliau setia menjaga organisasi Nahdlatul Ulama. Angkatan ke-33 terakhir di Pancor. Jika beliau berusia dari desa kelahirannya, beliau hijrah kembali Jabar untuk tetap menjaga rumah Ma'had, untuk tetap menjaga Ma'had. Kemudian kita dijaga dilanjutkan dengan hijrah ke-34 sampai saat ini berada di Anjani. Alhamdulillah. Rumus kami harus ingat dari mana kita memulai. Siapa kita? Kita semua adalah warga Nahdlatul Ulama. Kita semua adalah murid-murid dari Maulana. Kita semua harus ingat itu. Kita semua harus ingat pesan ini Maulana. Baik secara wasiat tertulis, baik secara lisan. Secara lisan juga sangat kepada beberapa orang masyarakat, tapi masalahnya ada yang tegas, ada yang tidak pada saat itu. Nabi masyarakat Indonesia jaga ibu. Apapun yang kalian ditawarkan dan dia sekiranya jelas kita ini. Jadi nanti semua saya dapat hati-hati kehadiran guru kami, ada guru kami yang ada di sini benar-benar menjadi warga Nahdlatul Ulama, benar-benar menjadi murid ini Maulana saya Hamid Nawatana, agar kita bersama-sama dari beliau masuk surga ini. Agar kita semua dapat doa beliau yang selalu mendoakan kita di awal pengajian beliau. Kami doa beliau agar seluruh warga Nahdlatul Ulama selalu dibimbingkan, agar warga Nahdlatul Ulama selalu dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang saya pertama. Doa beliau yang kedua agar seluruh warga Nahdlatul Ulama, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga tidak ini. Itu adalah doa yang Maulana ini Maulana saya memberikan Ma'had. Beliau sangat sayang kepada Ma'had. Yang pada reuni akbar pertama ini dengan satu pemikiran. Karena itu Maulana saya selalu cinta kepada Ma'had. Tapi dia melihat banyak anak-anak Ma'had yang tidak cinta kepada Ma'had. Itu dasar yang mengadakan reuni Ma'had yang pertama ini sudah dasar. Agar kita semuanya cinta kepada pemimpin Ma'had. Tidak semua cinta kepada Ma'had, tidak semua cinta kepada Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu hanya satu. Sudah terjawab proses ini Maulana Syekh. Dia ada dua 23 Maret sudah terjawab tahun 2020. Sudah terjawab. Dia ada dua 23 Maret hari Selasa sudah terjawab. Apa wasiat ini Maulana Syekh? Yang dipegang hanya satu. Ma'had sudah hanya satu. Belum lihat Mas Ma'had. Kesayangan ini Maulana saya sampai sekarang alhamdulillah belum masih disediakan. Kita doakan semua Mas kita selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dipandang ternyata terus bisa mengajar guru kami. Dari guru kami kemudian juga diajar oleh beliau, oleh murid-murid pihak dari lingkungan. Jadi kita doakan ini, kalau kita doakan betul-betul selalu tidak harus selalu. Yang perlu kami mungkin tadi ada dari awal kami sudah siap kepanasan di belakang Ampul, acara memang panjang karena ini pertama kali. Mungkin dari panitia dari sesi acaranya kepanjangan. Nanti ke depan kita acaranya bisa berpisah. Yang namanya pertama, makanya kita membanting hampir kita membanting untuk kami mengisi untuk kami mengisi sebagai alumni. Ada di Bogor juga, ada di Bogor kita kami buka itu untuk alumni. Nah, untuk kami ada kegiatan tentang mahal dan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan, yang sudah siapkan semuanya untuk kita bisa tetap berkomunikasi. Karena kita berkeluarga dalam makan. Belum kami semua sudah hari ini, sudah hari jatuh, kami semua habis dari ini. Kita semua adalah keluarga. Keluarga dalam makan, keluarga dalam ahlakul. Ya, bareng-bareng nanti sepuluh tahun ini, bareng-bareng 10 tahun supaya kita sama-sama melihat hari ini keluarga. Seperti ini kami hadir sudah di akhirnya kita bersama di masa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Tuhan. Mari kita bersama-sama menjaga pikiran kita semuanya untuk Nahdlatul Wathon. Semuanya untuk Nahdlatul Wathon. Untuk kami jaga imahat dari tukang wahyu al-Madinah as-Safiyah Nahdlatul Wathon. Untuk sebagai pejuang Nahdlatul Wathon yang bukan orang-orang yang abal untuk Nahdlatul Wathon, tapi kita semua kita lihat adalah orang-orang yang abal untuk Nahdlatul Wathon. Itu yang diminta oleh orang-orang, itu yang diminta agar kita bersama-sama untuk menjaga sebuah organisasi, agar kita bersama-sama selalu selangkah, selalu setuju dengan apa keputusan dari organisasi. Sudah disampaikan oleh Pak Minister tadi, sudah disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, dan disampaikan oleh Pak Harika dan Pak Hariki yang mewakili tadi. Semuanya sudah disampaikan. Ampun, yang agak cepat jadwalnya karena sudah terlalu lama, umumnya berikut sudah terlalu lama disampaikan. Ini sudah terlalu lama berikut, kita harus cepat. Dari video itu 5 menit selesai, kita boleh selesai. Cuma tiap kali keadaan beliau harus disampaikan. Kenapa dia selalu mengatakan beliau selalu menerima kuasa pertama? Dia mengatakan lagi sebagai berdiri. Dia adalah merupakan sehingga pindah dari kota diagami. Karena sehingga ini adalah karya yang punah. Karyanya punah. Karena cinta yang beliau kepada ayah aja beliau untuk menjaga makan, untuk menjaga organisasi. Nah, itu makanya beliau mendirikan yayasan Dapur Pesantren. Kalau dia mungkin hubungan kita di bagian menjadi tidak, hubungan kita punya bagian bagian ini karya dia. Bagian yang ada di kantor, itu bagian punya. Itu kan orang tidak punya. Harga mereka untuk jiwa semua. Dan ketika kita hukum, jadi tidak ada pemain, ada murni karya punah. Harga ini mereka, dan kita pemain karena itu cinta kepada ayah anda dulu. Beliau cinta kepada makan, beliau cinta kepada ini. Akhirnya beliau berikan yayasan pesantren Syekhudin. Untuk menjaga ini orang Nasrani, untuk menjaga anti Tuhan, untuk menjaga usaha itu utama. Luar biasa ini. Makanya tunggu kami kalau ada pelajaran kita ada berkat ada tunggu kita kita berterima kasih. Semua yang hadir walaupun beliau sendiri tapi karena kita tunggu kami abang kami betul berdiri karena beliau sendiri kuasa berdiri karena tunggu kami pada pengajian luar biasa yang praktikal itu bagian kita. Orang berpikiran yang setiap hari luar biasa. Karena pengajian Jumat adalah pengajian yang berlanjut. Dia berjamaah. Ya,
Barang-barang ini kita sama-sama menjaga dua organisasi Nahdlatul Wathon. Kita menjaga kebarangan juga. Nah, itu sudah jelas. Sudah jelas. Ada yang 3 tahun banyak, yang 4 tahun jangan diubah-ubah ini. Yang diubah-ubah. Itu yang perlu yang sampaikan, yang tidak akan dilakukan. Kita semua harus ingat. Kami nawarkan untuk kita perjuangan dari sendiri. Mahat sendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Awalnya dari Al-Quran. Artinya kami nawarkan adalah kejagaan segala yang ditindak dan jauhi saudara yang itu sebagai pegangan kita organisasi Nahdlatul Wathon. Itu sudah jelas ini bahwa di dalam wasiat beliau dari tulisan beliau berpesan jangan mati kecuali mati dalam membela Nahdlatul. Itu bahasa ini Nasir. Mari kita ingat bahasa ini Nasir. Tulisan ini sekali lagi yang sangat hati-hati, yang luar biasa. Terima kasih yang luar biasa kepada kami seluruh pengajar yang ada. Hati yang tidak yang menggambarkan kesyukuran dia karena kehadiran tubuh kami. Tentu kami masih mengingat mahat, masih mengingat kalian yang melanasnya. Tentu kami masih mengingat bagaimana perjuangan yang melanasnya. Bagaimana perjuangan pemenang menjaga murah organisasi Nahdlatul Wathon. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tubuh kami semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran tubuh tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan dan terdiri organisasi Nahdlatul Wathon selalu menggunakan agar sekiranya menjadi Abdul Najib selalu tercatat kepada tubuh kami semua yang hadir di sini, kepada kita semua yang hadir di sini, dan untuk pulang dan motivasi yang masih bersekolah di sini. Mudah-mudahan kita tetap dapat keberkahan dari begitu organisasi Nahdlatul Wathon. Tidak banyak yang menyampaikan yang itu dengan rahasia ini Malaysia. Banyaklah orang tetap jalan mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal dia di luar barisan tidak terturut dari pimpinan. Kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam harapan. Kalau anakku masih mengaku bahwa RW organisasimu, pastilah anakku taat 1000. Menurut imam kompak selalu. Marilah bersatu di satu barisan, janganlah suka berkeliaran. Tetap bersatu bersama ikhwan. Menurut pimpinan Nahdlatul Wathon. Kalau anak dia memang setia, sepuh dan setia, menjaga RW kita ayahnya bersama menolak Indonesia nyata. Nahdlatul Wathon kita ayahnya, ku amanatkan kepada anaknya, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Alhamdulillah, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon sudah berada di 34 provinsi, sudah berada di 34 provinsi. Dan alhamdulillah, kampung berada di 5 negara dan insya Allah tahun yang akan dipegang menjadi 10 negara. Supaya itu kembali kepada kami. Dan kami ini memperkuat di Nahdlatul Wathon. Yang punya ini adalah orang asal dan pengguna. Aja tidak menjadi aku. Anak orang mahmunan, orang mahmunan adalah Indonesia sebar di dunia. Bukan dari kami yang apa? Yang ini bukan siapa-siapa, yang ini hanya membuat di Nahdlatul Wathon, yang ini hanya melakukan nafsu amanah, nafsu kekayaan dari Indonesia. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Itu namanya karena orang mahmunan. Alhamdulillah, kita semua harus juga salah satu salah ini berkata waklah kami karena narasi zamannya kita. Yang kita saudara sesungguhnya kita berada di dalam fitnah, yaitu zaman yang baik terlihat jelek dan yang jelek terlihat. Hati-hati sebelumnya. Dua dengan kata tidak belum makin. Dua dengan kata hukum yang dah makin. Tapi perlu kami. Tapi ini. Tapi kalau kita sama fitnah, jelas Imam Nasir sedang menggambarkan di wasiat dulu. Bagaimana wasiat Imam Nasir? Coba kita semua mentelaah apa itu wasiat Imam Nasir. Itu yang tertulis. Yang kita tulis itu coba perlu. Jangan cuma perlu ingat bagaimana
pesan yang melakukan seluruh kami yang bertemu dengan angkatan ke-1 sampai angkatan ke-33. Teruskan ke malah sampai angkatan ke-32 berarti kan angkatan 26. Jadi karena masih tingkat 1, pada saat itu kepulauan yang muda, tentu kami bertemu pulang dulu kami tamatnya di Kalijaga dan di Medan. Tentu kami ingat bagaimana perjuangan komunal, bagaimana kita dari Indonesia kita mengingat yang terus mengulang ketakutan ini agar kita semua saling mengingatkan. Yang juga pada pemimpinan tidak perlu diingatkan, yang tidak asli kepada kekurang, kepada nasihat, kepada masukan yang selalu merangkum. Ada masukan dari manapun yang perlu diingat, yang perlu tulis, yang perlu diingat, yang baik, yang baikkan, yang gelap, yang ampun, karena kita harus melihat mana yang kebaikan organisasi pada saat ini untuk lakukan ke depan. Ini jangka pendek, jangka menengah, lakukan jangka panjang. Kita pikirkan semua untuk menghadapi. Sekali lagi jangan maaf, mungkin di acara nanti ada kurangan. Memang untuk acara hari ini pertama yang kami bermaaf dia diminta sebagai ketua panitia, cuma dijalankan oleh wakil ketua panitia, dan dia alhamdulillah tapi hati untuk semua yang membantu acara ini. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana setiap tahun, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, kedepannya kita lebih lama lagi untuk membuat kepanitiaan biar tubuh kami mungkin ada yang belum hadir dan lain sebagainya bisa hadir, dan tubuh kami semua yang hadir melalui virtual dimanapun berada di 34 provinsi maupun di 5 negara yang kami hapus yang dapat laporan tadi. Tubuh kami semua yang berada di luar juga hadir melalui virtual yang kami hapus. Kehadiran tubuh kami melalui virtual juga insya Allah tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hingga akhirnya insya Allah hijrah akan diadakan pada bulan Agustus, dan insya Allah madrasah PPDI juga akan diadakan pada bulan Agustus. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir pada acara-acara itu semuanya demi akan kita kepada guru kita ini ya alhamdulillah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abidin. Yang terakhir yang pertama mudah-mudahan kita berdoa kita habis pada guru kami semua, dan guru kami harus kita berada di pantai Gerindra. Jadi kalau guru kami sangat dan setia, guru kami pasti akan selalu berada di pimpinan organisasi kami buat. Tapi kalau yang berbeda dengan maaf, Allahumma qul hadhihi ila sabila rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفقرة التاسعة الاختتام بالدعاء تحت رئاسة صاحب الفضيلة والجروء الحج lalu Anas Masyriqiha. Pembacaan doa dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji lalu Anas Masyriqiha, Mutaharijin Angkatan Ketiga Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Mughidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul sambil melontar Ya Rabbana Rabbi Batina wa Batina wa Batina Nabina Ma'al Qadri Al-Rawadaka Rabbi Batina wa Batina Samtari wa Rabbi Al-Karama Batukil wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.